Mereka selalu berada di peringkat teratas sebagai negara paling bahagia di dunia. Warganya terlihat damai, kotanya bersih, sistemnya tertib, hidup tampak sempurna. Tapi, bagaimana jika di balik senyum itu tersimpan tekanan besar, kesepian, dan sisi gelap yang jarang dibicarakan? Hari ini kita akan membuka tirai indah itu dan melihat fakta gelap di balik negara-negara paling bahagia di dunia. Tonton sampai akhir, karena yang terakhir hampir tidak pernah dibahas media. Nomor 1. Negara paling bahagia. Benarkah semua orang bahagia? Setiap tahun dunia merilis daftar negara paling bahagia. Biasanya yang masuk peringkat atas adalah negara-negara dengan pendidikan tinggi, ekonomi stabil, layanan kesehatan kuat, tingkat keamanan baik. Secara data, mereka memang unggul. Namun, bahagia dalam laporan belum tentu bahagia dalam perasaan. Karena kebahagiaan yang diukur seringkali adalah pendapatan, fasilitas, dan sistem sosial, bukan isi hati manusia. Dan disinilah sisi gelap mulai muncul. Nomor 2. Hidup terlalu sempurna, tekanan jadi normal. Di negara yang dikenal paling bahagia, standar hidup sangat tinggi. Semua harus rapi, semua harus tepat waktu, semua harus produktif, semua harus terlihat baik-baik saja. Masalahnya, tidak semua manusia bisa hidup sempurna. Banyak orang di sana tumbuh dengan tekanan besar sejak kecil. Harus pintar, harus mandiri, harus sukses, dan tidak boleh merepotkan orang lain. Akibatnya, banyak orang belajar menyembunyikan perasaan. Bukan karena tidak sedih, tetapi karena tidak ingin terlihat lemah. Di luar tampak tenang, di dalam seringkali penuh konflik batin. Nomor 3. Kesunyian di tengah kota maju. Negara paling bahagia biasanya juga negara paling modern. Teknologi maju, semua serba cepat, hidup serba mandiri. Namun, disinilah paradoks terjadi. Semakin maju, banyak orang justru semakin merasa sendirian. Tetangga jarang saling mengenal, keluarga sibuk, interaksi sering digantikan layar. Banyak apartemen indah, tetapi sunyi. Banyak kota maju, tetapi dingin secara emosional. Di tempat yang terlihat ideal, kesepian justru menjadi masalah besar yang jarang disorot. Nomor 4. Kebahagiaan yang jadi kewajiban. Di negara yang dicap paling bahagia, muncul tekanan baru. Harus bahagia. Jika semua orang bilang hidup di sini bahagia, maka ketika seseorang merasa lelah, sedih, atau kosong, ia mulai bertanya, ada yang salah denganku? Perasaan sedih tidak selalu diterima. Keluh kesah sering dianggap lemah. Masalah pribadi dianggap urusan sendiri. Akhirnya banyak orang memilih diam, tersenyum di luar, berperang di dalam. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi tujuan, berubah menjadi tuntutan sosial. Nomor 5. Alam indah, musim panjang, dan dampak emosi. Beberapa negara paling bahagia terkenal dengan alam yang luar biasa indah. Danau jernih, salju putih, langit biru, hutan luas. Tapi di balik itu, ada musim panjang, gelap dan dingin. Siang terasa singkat, aktivitas terbatas. Banyak orang lebih sering berada di dalam ruangan. Bagi sebagian orang, kondisi ini terasa nyaman. Namun bagi yang lain, bisa memengaruhi suasana hati, energi, dan semangat hidup. Hal kecil yang jarang dibahas, tapi sangat terasa bagi mereka yang mengalaminya. Nomor 6. Sistem kuat, manusia harus kuat. Negara paling bahagia terkenal dengan sistem sosial yang hebat.
pendidikan ditanggung, kesehatan terjamin, keamanan tinggi. Namun, semakin kuat sistemnya, seringkali semakin besar tuntutan pada individunya. Warga dididik untuk mandiri sejak kecil, tidak merepotkan, tidak bergantung, tidak mengeluh. Nilai ini membentuk masyarakat yang kuat, namun juga membuat sebagian orang sulit berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Karena sejak kecil, mereka diajarkan untuk menghadapi semuanya sendiri. Nomor 7, topeng kebahagiaan. Inilah fakta yang jarang dibicarakan. Di negara paling bahagia, banyak orang sangat pandai memakai topeng. Topeng ramah, topeng tenang, topeng profesional, topeng semuanya baik-baik saja. Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena budaya mengajarkan masalah pribadi simpan sendiri. Akhirnya dunia melihat mereka bahagia, statistik melihat mereka bahagia, foto-foto melihat mereka bahagia. Tapi perasaan manusia tidak bisa selalu diukur dengan angka. Nomor 8. Pesan terakhir. Bahagia itu bukan lokasi, fakta gelap di balik negara. Paling bahagia bukan berarti negara-negara itu buruk. Mereka tetap luar biasa, sistemnya hebat, kualitas hidupnya tinggi. Namun video ini mengingatkan kita satu hal penting. Bahagia bukan hanya tentang tempat, bahagia bukan hanya tentang sistem, bahagia bukan hanya tentang ranking dunia. Bahagia adalah tentang rasa terhubung, rasa dimengerti, dan ruang untuk menjadi manusia tanpa harus selalu terlihat sempurna. Sekarang tulis di komentar. Menurut kamu, apakah negara paling bahagia otomatis membuat semua orang bahagia? Jika kamu suka konten fakta dunia tersembunyi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena di channel ini, kita tidak hanya melihat dunia dari yang indahnya, tapi juga dari sisi yang jarang dibicarakan. Sampai jumpa di video berikutnya.